Jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng agar tidak ketinggalan soal-soal berikutnya. Kisi-kisi soal yang pertama yaitu disajikan 3 gambar panci identik yang diisi dengan air atau cairan yang berbeda jenis dengan jumlah yang sama untuk menganalisis cairan mana yang lebih cepat panas. Jadi kurang lebih kalau kita prediksi soalnya seperti ini. Misal, Adi memanaskan cairan 1, berarti yang ini. Budi memanaskan cairan 2, yang ini. Citra memanaskan cairan 3, yang ini. Seperti gambar berikut ini. Jika kalor atau panas dari api yang mengalir ke 3 panci sama besar, maka cairan apakah yang paling cepat panas? Jadi maksudnya cairan yang mana? Ini apinya di bawah, jadi dianggap panas atau kalor yang mengalir ke 3 panci ini adalah sama. Baik, kita jawab. Diketahui Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3. Maksudnya, kalor yang diterima oleh panci 1, kemudian yang kedua sama yang ketiga kita anggap sama. Karena memang di soalnya mengatakan sama. Berikutnya, massa cairan 1 sama dengan massa cairan 2 sama dengan massa cairan 3 sebesar 100 gram. Ini. Berikutnya, C1, kalor jenis. Yang satu ini adalah 0,1 kalori per gram derajat Celcius. C2, 0,5 dan C3 1 kalori per gram derajat Celcius. Apa yang ditanya? Cairan berapakah yang paling cepat panas? Artinya yang delta T-nya lebih besar. Baik, kita akan menggunakan rumus kalor yang berhubungan dengan perubahan suhu, yaitu Q sama dengan M kali C kali delta T. Maka delta T sama dengan Q per M kali C. Jadi dibalik karena kita butuh delta T. Kita bandingkan perubahan suhu ketiga cairan tersebut seperti ini. Delta T1 berbanding delta T2 berbanding delta T3. Sehingga rumusnya dari sini tinggal kita berikan indeks 1 untuk cairan 1, kita berikan indeks 2 untuk cairan 2, dan kita berikan indeks 3 untuk cairan 3. Karena Q1 sama dengan Q2 dan Q3 serta M1 sama dengan M2 dan M3, maka kita coret saja. Q1 coret, Q2 coret, Q3 coret, karena nilainya sama besar. Begitupun dengan M1, M2, M3, kita coret, karena nilainya sama. Karena perbandingan membuat yang nilainya sama ini menjadi sebesar 1. Tidak perlu diperhitungkan lagi. Akhirnya rumus ini tertinggal 1 per C1, 1 per C2, 1 per C3. Nah, sekarang kita ganti dengan angka substitusi. C1-nya berapa tadi? 0,1. Oke, C2-nya 0,5. C3 1. Sehingga 1 bagi 0,1 10. 1 bagi 0,5 2. 1 bagi 1 1. Ayo, mana yang paling besar?
Nah, delta T yang paling besar adalah yang satu, yaitu sebesar 10. Dari ketiga jawaban di atas didapat bahwa delta T1 lebih besar dari yang lain. Artinya, cairan satu yang paling cepat panas. Karena angka yang besar ini menunjukkan suhunya cepat naik. Sedangkan ini hanya 2. Yang ketiga ini hanya 1. Indikator soal yang kedua. Disajikan gambar segelas air dingin yang di bagian permukaannya terbentuk bintik-bintik air. Untuk menganalisis bagaimana terbentuknya bintik-bintik air tersebut. Kurang lebih soalnya bisa kita prediksi seperti ini. Ada gambar gelas yang di permukaannya ada bintik-bintik air. Kemudian ada beberapa fakta. Yang pertama, gelas diisi dengan air dingin. Berikutnya, permukaan gelas awalnya kering. Air tidak bisa menembus gelas. Ada udara di sekitar gelas. Di udara ada uap air berbentuk gas ya. Dari kelima informasi di atas, coba Anda analisis dan kaitkan dengan kalor dan perubahan wujud. Dari mana dan bagaimana titik-titik air dapat terbentuk di permukaan gelas. Jadi anak-anakku disuruh menggunakan 5 fakta ini atau informasi ini untuk mendapatkan jawaban dari mana titik air ini terbentuk dan bagaimana proses terbentuknya. Baik, kita jawab. Dari mana asal titik air? Tentu dari informasi ini kita bisa melihat bahwa air ini pasti terbentuk dari uap air yang berterbangan di udara, kan dalam bentuk gas ya. Masih dalam bentuk gas. Kemudian bagaimana proses terbentuknya? Nah, kita sudah mempelajari bahwa gas dapat berubah wujud menjadi cair jika melepaskan kalor atau suhunya turun. Nah, di dalam gelas ini terdapat air dingin yang membuat uap air di udara yang berada di sekitar permukaan gelas mengalami penurunan suhu atau melepaskan kalor. Hal ini membuat uap air berubah wujud menjadi cair dan menempel di permukaan gelas berupa titik-titik air. Indikator yang ketiga, disajikan gambar kaca jendela dengan ketebalan tertentu sebagai jalan konduksi kalor dari dalam rumah ke luar rumah untuk menganalisis rumah siapa yang lebih hangat setelah waktu tertentu. Kita prediksi soalnya seperti ini. Andi dan Budi memiliki rumah yang sama. Oke, rumahnya sama ya. Dan ini sama bentuk maksudnya. Dan jendela terbuat dari kaca. Mereka memiliki tungku api yang sama. Pada malam hari, mereka menyalakan tungku. Anggap besar api sama. Jadi kita anggap kalor ini besarnya sama. Pada waktu yang bersamaan. Jadi mereka berdua menyalakan tungku api pada waktu yang bersamaan. Jendela berbahan kaca memiliki K sama dengan 0,9 watt per meter Kelvin. Jadi ini koefisien konduksinya ya untuk kaca. Berikut kaca jendela mereka. Nah, ini kaca jendela ini sebenarnya terpasang di rumah, hanya di sini cuma digambarkan kacanya saja. Jadi sebenarnya ini rumah ya. Ini di dalam rumah, ini luar rumah. Ini kaca. Di rumahnya Andi mengalir kalor dari dalam rumah ke luar rumah sebesar Q/T 3000 Joule
per sekon. Jadi keluar panas dari rumah Andi itu sebesar 3000 joule tiap sekonnya. Kemudian di rumah Budi, ini kita belum tahu. Hanya diberikan informasi di dalam rumah Budi suhunya 35 derajat Celcius. Di luar rumahnya 25 derajat Celcius. Luas permukaan kaca ini. Ini harusnya 3 meter persegi ya. Salah tulis. Ini 3 meter persegi. L tebal kaca ini sebesar 1 kali 10 pangkat min 3 meter. Ini harusnya di sini meter. Artinya ini 1 milimeter. Jadi lumayan tipis kaca rumahnya Budi. Setelah beberapa jam kemudian, rumah siapakah yang lebih hangat dan mengapa? Kita jawab. Diketahui laju keluarnya kalor di rumah Andi sebesar 3000 joule per sekon. Sedangkan di rumah Budi kita belum tahu. Yang kita tahu hanyalah suhu yang pertama sebesar 25 derajat Celcius. Ini di luar rumah. Suhu kedua 35 derajat Celcius yang di dalam rumah. Luas permukaan 3 meter persegi. Ini pangkat 2 ya. Harusnya error. Tebalnya 1 kali 10 pangkat min 3 meter atau cuma setebal 1 mm. Koefisien konduksi kacanya 0,9 watt per meter Kelvin. Ditanya, rumah siapakah yang lebih hangat? Nah, untuk mengetahui rumah siapa yang lebih hangat, maka kita harus tahu berapa besar kalor yang mengalir dari dalam keluar rumahnya si Budi. Nanti kita bandingkan siapa yang lebih kecil kalor yang keluar dari dalam rumah keluar rumah, maka dialah yang akan memiliki rumah yang lebih hangat. Baik, kita hitung dulu laju keluar kalor di rumahnya Aisyah. Ini di rumahnya Budi ya, bukan Aisyah tapi Budi. Q per T sama dengan KA delta T per L. Ini rumus perpindahan kalor secara konduksi. Baik, kita lanjut. Kita rubah delta T menjadi T2 kurang T1. Setelah itu kita substitusikan angka K, A, T2, T1, dan L. K-nya 0,9, A-nya 3, ya. T2-nya 35, T1 25. L-nya 1 kali 10 pangkat min 3. Ini matematikanya saja. 0,9 kali 3 kali 10. 35 kurang 25, 10. Kita lanjut. 10 kali 0,9 adalah 9. Jadi tinggal 3 di sebelahnya. 1 ini kali 10 pangkat min 3 adalah 10 pangkat min 3. 9 kali 3 27. 10 pangkat min 3 kita rubah menjadi perkalian, maka pangkatnya berubah menjadi 10 pangkat 3 atau 27.000 joule per sekon. Jadi laju perpindahan kalor dari dalam rumah keluar rumah Budi melalui jendela kacanya adalah sebesar 27.000 joule per sekon. Ini lumayan besar. Sedangkan yang keluar dari rumah Adi hanya sebesar 3.000 joule per sekon. Jadi di rumah Adi ini hanya sedikit kalor yang keluar. Nah, dari dua informasi ini kita tahu bahwa kalor yang keluar dari rumah Adi lebih kecil dari rumah Budi. Maka rumah Adi akan terasa lebih hangat karena hanya sedikit kalor yang terbuang.